kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih berbicara dengan kuasa hukum dari keluarga korban Brigadir Joshua Huta Barat. Ada Bang Martin Lukas Simanjuntak dan juga ada pakar hukum Kang Asep Iwan Iriawan. Saya ke Bang Martin melihat perkembangan dari sidang yang berlangsung. Kemarin juga kita melihat ada beberapa hal dalam sidang yang menghadirkan PC dan juga Verdi Sambo. Ada ART, ada ajudan juga yang dihadirkan. Ada beberapa keterangan terkait dengan Joshua juga yang dihadirkan dalam sidang kemarin itu. Mungkin ada beberapa yang menjadi sorotan tim kuasa hukum dalam sidang kemarin? Ya, makasih Bang Timothy. Yang pertama mengenai apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sejawat ya, yang mengatakan bahwa mereka ingin menggali kebenaran material terkait adanya temuan ya, bahwa katanya Joshua itu memiliki kepribadian ganda. Bingung sebenarnya, ini yang mau diadili itu siapa ya? Yang mau diadili itu kliennya dia yang jadi terdakwa, didakwa pasal 340 dan 338, atau Joshua yang jadi terdakwanya dalam hal ini. Mengapa seorang korban perlu digali terhadap tuduhan yang menurut saya tuduhan serius ini ya? Kenapa saya bilang serius? Karena mereka menuduh terhadap ataupun kepada orang yang sudah meninggal. Andai saja kemarin kliennya tidak membunuh anak klien kami, mungkin bisa dicek apakah memang benar Joshua itu memiliki kepribadian ganda. Nah sekarang bagaimana kita mau ngecek? Hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang diduga keterangan halusinasi dan keterangan tidak jelas seperti apa yang disampaikan oleh saksi-saksi mereka. Dan beberapa hanya satu saksi yang mengkonfirmasi begitu ya, tidak juga bisa dikonfirmasi oleh saksi-saksi lainnya. Mungkin ini catatannya juga ya Bang Martin. Iya, jadi kan kalau bisa dibilang ini kan seperti penggiringan opini yang ditujukan untuk membuat pembunuhan karakter. Saya pikir memang hakim harus dan jaksa harus mencermati hal tersebut karena upaya yang mereka lakukan sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Saya ingat pada saat itu Arman Hanis setidaknya mengatakan dua hal ya di bulan Agustus. Dia mengatakan bahwa katanya Joshua pernah memakai parfumnya Putri Chandrawati. Hal tersebut didapatkan informasi dari para ajudan. Sampai sekarang nggak pernah dikasih tahu tuh siapa ajudan yang mengatakan hal tersebut. Lalu berikutnya katanya Joshua itu pernah memegang senjata dan menodongkan senjatanya ke foto Verdi Sambo. Kita pernah dibahas lagi tuh. Dan yang terakhir, dengan sekonyong-konyong Arman Hanis ketika pasca ekshumasi ataupun otopsi ulang, ketika Joshua dimakamkan secara kedinasan, dia dengan tegas mengatakan bahwa yang bersangkutan keberatan karena Joshua sudah melakukan perbuatan tercela. Faktanya, laporan mereka tanggal 8 Juli itu di SP3. Sekarang kalau begini siapa yang mau tanggung jawab? Apakah ini siap ya, dilaporkan pelanggaran kode etik karena sudah melampaui kewenangannya yang seharusnya menjadi advokat tapi sudah menjadi ahli nujum? Mau nggak dia? Nah sekarang dia mau membangun hal-hal yang aneh-aneh lagi ya. Saya tidak tahu apakah ini memang keluar dari pemikirannya sendiri atau ini memang dorongan dari kliennya. Nah tapi kalau mereka terus ngotot, ya mohon maaf ya Bung, kami juga punya limitasi terhadap kesabaran. Ya. Jadi ada juga dorongan mungkin dari keluarga kalau ini terus berlanjut untuk ya akan dibawa ke hadapan hukum bahwa semua yang diungkapkan tersebut adalah sebuah fitnah atau kebohongan. Ya kami akan pertimbangkan itu Bung Timothy karena tidak berhenti ya. Apalagi kita lihat terakhir itu ada lagi yang namanya siapa, Damianus ya. Saya bingung ini orang dari mana tiba-tiba datang ngomong katanya almarhum suka pergi ke klub ya, dari malam-malam sampai pagi-pagi gitu. Yang saya bingung gini, bagaimana seorang ajudan ya yang sehari-hari itu melekat kepada atasan pergi ke klub lalu pagi-paginya nanti kurang tidur. Pasti gak kira-kira? Pasti dimarahin Bung Timothy kalau ngantuk-ngantuk kerja. Jadi kalau dia bos seperti Verdi Sambo itu bisa pergi ke klub karena atasan. Tapi kalau ajudan, kalau atasannya nggak pergi ke klub, ya nggak mungkin dia pergi ke klub kecuali dia bareng sama Verdi Sambo. Itu mungkin karena Verdi Sambo dalam rangka tugas kalau begitu ya. Tugas malam gitu kan. Oke, saya ke Kang Asep. Apakah hal seperti ini memang biasa dijumpai dalam persidangan dan apakah ini masih bisa dianggap terkait dengan materi persidangan, terkait dengan peristiwa, atau apa langkah yang bisa diambil oleh hakim ataupun oleh jaksa kalau memang merasa ini sudah, seperti dikatakan Bang Martin tadi, ini sudah kemana-mana, kok malah menjadi mendalami korban bukannya mendalami terdakwa?
cepat, Mas Udin. Ini sidang itu didakwa pembunuhan, penasihat hukum terdakwa tinggal menyangkal, itu aja. Nah, kalau sekarang keluar kata-kata misalkan yang menarik ini, tuduhan keperbian ganda, ini bukan ganda bulu tangkis ya, ini ganda serius. Jadi kalau itu dilakukan terhadap orang yang meninggal, itu kriminal, di KUHP ada, sekali lagi, itu satu. Kedua, kalau itu pernyataan dari penasihat hukum dengan alasan pembelaan, nggak bisa. Dia bukan statusnya membela dalam perkaranya, tapi dia menuduh orang yang di luar perkara ini yang sudah meninggal, ya itu KUHP-nya ada pasalnya ya, nanti biar Mas Martin lah yang mengajukan sendiri. Enggak, kalau itu diungkapkan oleh saksi yang lain, saya ulang berkali-kali ya, saksi palsu. Jadi nggak bisa, kalau penasihat hukum itu ya bicara lah, tinggal menyangkal apa yang didakwakan. Jangan mengungkit-ungkit, sekali lagi, yang di luar. Betul, status almarhum, dialah korban pembunuhan. Selesai itu. Kan? Nah sekarang mau diungkit-ungkit status almarhum. Kalau status almarhum diungkit-ungkit, disebut dengan predikat-predikat tertentu yang tidak layak, yang harusnya berikan. Orang hukum tuh nggak ngerti soal psikolog klinik, kemudian psikiater. Kita ngomong bukan kompeten, tadi benar Mas Martin, itu bukan kompetensinya. Kalau bukan kompetensinya, ada keluarga merasa, sekali lagi ini bukan delik aduan loh sekali lagi ya, ini delik terhadap orang yang meninggal menuduh sesuatu, itu KUHP-nya jelas ada pasalnya ya. Jadi penegak hukum tindak lanjuti, walaupun terjadi di ruang persidangan ya sekali lagi, karena bukan dalam rangka pembelaan. 310 itu penghinaan dalam rangka dia lepas sebagai penasihat hukum. Tapi kalau dia menuduh seseorang ya dengan status yang meninggal, itu hati-hati loh, itu kriminal loh. Bukan aduan bahkan itu ya, bukan delik aduan. Aduan, karena kalau gitu saya bisa nyebut aja orang almarhum pahlawan-pahlawan itu kan banyak dari zaman Majapahit, saya sebutin aja. Prabu Siliwangi atau siapa, gue sebutin aja sekarang dengan predikat negatif. Nah, tentu keturunan Prabu Siliwangi marah, betul kan? Orang-orang Sunda Indonesia bisa ngamuk. Nah, apalagi keluarganya yang baru kemarin sedang dalam tanah sedang duka ya, kemudian diberi keterangan berbohong dan permintaan maaf yang tidak tulus gitu kan, pelukan juga hanya dengan pembantu kan, kan? Nanti apa coba sungkem melakukan Eliezer terhadap ya. Tapi pelukan Susi dengan majikan, kenapa tidak dilakukan seorang ibu dengan seorang kan lebih tua lah ya orang tuanya, atau juga sungkem itu kan mungkin ya ke ayahnya almarhum itu kan lebih tua juga. Jadi di sini kemarin kesaksian nampak ada dua pilihan bagi saya, Mas Martin. Satu ya kesetiaan, jadi saksi yang memang setia. Kedua kesesuaian. Nah, sesuai itu mereka yang itulah yang jadi yang kesetiaan bisa hakim sampingkan, apalagi ketika kesetiaan itu ya dibumbui hal-hal kepentingan. Tapi kalau kesesuaian satu dengan lain itulah diangkat menjadi fakta hukum dari fakta. Soal bumbu-bumbu ada pembelajaran kok terhadap siapapun di ruang sidang atau pernyataan tertentu kepada pihak itu kalau yang sudah meninggal itu ada pembelajaran seperti saksi katakan pada saksi palsu juga ada pembelajaran. Ruangnya ada, dimensinya ada. Iya, dan itu semua dilihat oleh hakim karena ini semua terjadi juga di dalam persidangan. Terima kasih atas waktunya Kang Asep sekali lagi pada pagi hari ini. Bang Martin, terima kasih juga atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan terus ikuti bagaimana perkembangan dari sidang ini. Hari ini juga akan ada sidang yang akan menghadirkan terdakwa Kuatmaruf dan Ricky Rizal. Sekali lagi, selamat pagi, salam sehat Kang Asep dan juga Bang Martin. Saudara, kami akan kembali lagi dengan wawancara khusus. PT Freeport Indonesia mengungkapkan komitmen PT FI untuk mengatasi perubahan iklim. Simak wawancaranya dengan Presiden Direktur PT FI Tony Wenas yang sudah kami rekam sebelumnya dipandu oleh rekan Magister Tarikan usai jeda. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya.